Sayyidah Fatimah Ma'sumah seorang wanita ya, tentunya ketika wanita disesuaikan dengan kondisi wanita bagaimana, kemudian juga disesuaikan dengan kondisi zaman pada saat itu. Sayyidah Zainab Al-Kubro berperan sebagai seorang wanita yang tegar di medan Karbala dan setelah peristiwa Karbala karena memang kondisi beliau seperti itu. Sayyidah Fatimah Ma'sumah mungkin kondisi kehidupan beliau berbeda dengan Sayyidah Zainab. Tapi meski demikian, apakah berarti beliau tidak punya andil di dalam agama ataukah tidak? Ini yang harus mesti kita singgung. Sebab gini, kita kalau mau membaca tentang riwayat-riwayat tentang Sayyidah Fatimah Ma'sumah, kita akan terheran-heran. Ini kenapa kok banyak riwayat dan hadis yang mengagungkan Fatimah Ma'sumah sedemikian dahsyat? Pasti ada rahasianya di sini. Tidak mungkin seorang imam akan menyampaikan sesuatu yang di luar nalar atau mungkin juga berlebih-lebihan, menonjolkan anaknya, menonjolkan saudaranya atau menonjolkan bibinya. Seorang imam maksum tidak mungkin akan menyampaikan sesuatu karena dorongan hawa nafsu saja. Pasti akan ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hal-hal semacam itu. Sebab begini, Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam sebagai imam, pernah beliau mengucapkan kata-kata yang kalau kita mau perhatikan kata-kata itu, menunjukkan sedemikian agungnya Fatimah Ma'sumah. Kata-katanya adalah, fidaha abuha. yakni semoga ayahnya menjadi tebusan bagi dia. Ini dahsyat. Kalau yang mengucapkan orang seperti kita, tidak ada artinya. Memang kita siapa? Kita siap untuk menjadi tebusan bagi manusia-manusia suci. Tapi yang mengatakan adalah seorang maksum. Maksum siap untuk menjadi tebusan bagi dia. Bayangkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengatakan aku siap mati untukmu. Ini biasa omongan kalau seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Apalagi pada masa masih tunangan atau apa. Omongan ini biasa diobral. Kenapa? Orang suka ngobrol omongan. Yang mana kurang lebih obralan omongan, bukan obrolan, mengobrol omongan itu kurang lebih menuju kepada bohong. Mungkinkah seorang imam maksum bohong? Tidak. Lalu bagaimana dengan pernyataan-pernyataan ini? Berarti pernyataan itu benar, satu. Yang kedua, menunjukkan keagungan orang yang imam siap untuk menjadi tebusan bagi dia. Kisahnya kalau boleh saya ceritakan. Sekelompok orang dari luar kota datang. Kemana? Ke Madinah untuk bertemu dengan Imam Musa Al-Kadzim. Biasanya kalau ada rombongan dari luar kota datang menemui imam di Madinah, mereka biasanya juga mendapatkan titipan gulungan-gulungan surat. Surat-surat itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang agama, hukum syar'i dan yang lainnya. Biasanya yang menulis surat kepada imam secara langsung bukan orang yang bodoh, bukan orang awam, tapi orang ulama di suatu tempat, suatu kota, suatu desa yang tidak bisa menjawab pertanyaan umat atau dia sendiri memiliki permasalahan keilmuan sehingga perlu tanya langsung kepada imam. Sebab kalau orang awam pasti tanyanya kepada siapa? Kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada ulama yang ada di situ. Tidak langsung kepada imam. Ketika rombongan ini datang ke kota Madinah, lalu datang ke rumahnya Imam Musa Al-Kadzim, menyerahkan gulungan-gulungan pertanyaan itu, ada seorang anak perempuan usia 6 tahun yang membukakan pintu. Lalu kemudian bertanya, ada perlu dengan siapa kalian? Dikatakan oleh mereka, kami perlu dengan Imam Musa Al-Kadzim. Dijawab bahwa imam sedang keluar kota. Mereka berharap imam akan kembali malam itu ke kota Madinah, sehingga mereka menyerahkan surat-surat itu kepada anak perempuan tadi. Kemudian anak perempuan tadi mengatakan, besok datanglah kemari dan ambil jawabannya. Mereka tenang, berarti Imam Musa Al-Kadzim malam ini datang. Esoknya mereka datang dan anak perempuan itu menyerahkan surat-surat tadi, yang tentunya di dalamnya sudah ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Setelah mendapatkan jawaban itu, mereka berniat untuk meninggalkan kota Madinah, kembali ke kota mereka. Di pintu luar kota Madinah, jadi setelah mereka meninggalkan kota Madinah, sudah melewati pintu kota Madinah, mereka berpapasan dengan satu kafilah atau rombongan. Di dalam rombongan itu ada Imam Musa Al-Kadzim. Di sini mereka bertanya,
Kalau Imam Musa Al-Kadzim kemarin pergi keluar kota dan tadi malam sudah datang, kenapa sekarang beliau dari luar kota masuk ke dalam kota? Jawaban yang paling dekat dengan kebenaran adalah beliau tadi malam belum pulang. Baru sekarang beliau pulang. Imam kemudian bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Mereka menjawab, dari kota fulan. Ada perlu apa? Iya, kami datang ke Madinah ingin ketemu dengan imam dan menyerahkan soal-soal ini. Dan kemarin kita sudah menyerahkan kepada seorang anak perempuan. Imam langsung paham bahwa siapa yang menerima itu. Lalu kemudian anak itu juga sudah memberikan surat-surat itu kepada kami. Imam kemudian meminta, coba aku lihat apa yang ditulis. Dibukalah surat-surat itu. Setiap pertanyaan dibaca oleh imam dan kemudian membaca jawabannya pula. Setelah itu beliau mencium jawaban itu, lembar kertas, lembar surat itu dicium oleh imam. Lalu mengatakan fidaha abuha, fidaha abuha, fidaha abuha. 3 kali beliau mengucapkan semacam itu. Yang menunjukkan satu, benar jawaban yang telah diberikan oleh anak perempuan tadi. Yang kedua, imam menunjukkan ini perempuan bukan perempuan sembarangan. Ayahnya siap menjadi tebusan bagi dia. Yang ketiga, imam mengatakan semacam ini bukan basa-basi. Pasti karena ada hal besar pada anaknya ini. Siapa anak itu? Anak itu adalah Fatimah Maksumah yang masih berusia sangat belia. Tapi memang beliau bisa mendapatkan ilmu-ilmu semacam itu karena memang dididik di sebuah keluarga yang manusia-manusia di keluarga itu, misal Imam Ridha alaihissalam, Imam Kadzim alaihissalam. Jadi kalau untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sedemikian banyak, plus mungkin ada ilmu laduni, wajar karena dari keluarga yang semacam itu. Inilah keagungan Sayyidah Fatimah Maksumah. Yang mana Sayyidah Fatimah Maksumah, kalau kita mau tanya apa jasanya, sangat besar sekali. Karena itu tidak heran jika para imam menganjurkan kita untuk berziarah kepada beliau.